enak kalau wangi aja perempuan tuh kan suka, oh dekat aja dia kan, coba baunya nggak enak, nggak wangi dia, kalau salah bau nggak wangi tapi malah sedekat kan, tapi coba wangi. Itu kan rumah, ini aja kita nih bukan apa, supaya wangi itu merata pakai semprot yang syarat. Nah, dalamnya kasturi. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula kafiat meninggai membasuh pada yang tinggal pada badan itu, dua kafiatnya, dua cara. Yang pertama bahwa dibasuhnya sebelah kanannya yang pihak hadapan, kanan pihak hadapan ya. Sekali, kemudian maka yang pada pihak belakang sekali. Kemudian maka dibasuhnya sebelah kirinya yang pihak hadapan sekali. Kemudian maka yang di pihak belakang sekali. Kemudian maka diulanginya seperti demikian itu yang kedua kali dan yang ketiga kali. Nah, itulah caranya ya. Dan kafet yang kedua, itu kafet yang pertama. Yang kedua bahwa dibasuhnya sebelah kanannya yang pihak hadapan 3 kali, kemudian pihak belakang 3 kali, kemudian maka dibasuh sebelah yang kirinya pihak hadapannya 3 kali, kemudian mana pihak belakangnya 3 kali. Yang kedua silakan. Dan jikalau mandi seorang dengan menyelam ke dalam air yang mengalir, maka memadailah pada meninggai itu lalu atasnya 3 dari air ya, 3 gelombang. Sudah cukup jadilah itu 3 gelombang. Nah, ini kan 3 kali lah itu. Untuk nyelam dalam air. Dan kalau mandi seorang dengan menyelam ke dalam air yang mengalir, maka memadailah dia pada meninggai itu lalu atasnya 3 jeriah air. Dan kalau ada air itu tenang, kemana pula? Maka hasillah meninggai itu dengan mengangkatkan kepalanya dan memindahkan kedua kakinya di dalam air 3 kali. Atau dengan berpindah yang di dalam air dengan kaki hadapan pada tempatnya kepada tempat yang lain 3 kali. Kalau di air yang tenangnya. Dan demikian lagi sunat meninggal mengekalkan niat pada hukum daripada permulaan mandi hingga kesudahannya. Niat terus ada ya. Ingat kita masih dalam ibadah gitu maksudnya. Jadi kita mandi wajib, kita sedang melaksanakan mandi wajib ya. Niatnya tetap ada aja. Kita siap ya. Yang kemana-mana gitu ya. Hasil husuk. Orang kadang-kadang banyak macam-macam cara sholat husuk. Dari mandinya dulu, dari airnya dulu masih husuk. Ambil duduknya husuk betul-betul ya. Jangan kemana-mana. Husuk lah kita ambil duduk. Insya Allah sholatnya pun husuk itu. Dan sunat bahwa jangan kurang air mandi itu daripada 1 sa' dan air wudhu daripada 1 mud pada tubuh orang yang sederhana. Karena Nabi SAW adalah ia mandi dengan 1 sa' daripada air dengan mengambil wudhu, ia dengan 1 mud daripadanya. Bukan sa' semen.
Kalau gayung kita yang di rumah tuh 2 gayung lah. Nah, gitu ya. Nggak boleh banyak pakai air. Makruh hukumnya. Ingat mana makruh ya. Memang nggak berdosa, tapi makruh dibenci Tuhan. Enak kita ibadah Allah Taala benci. Enggak enak kan? Itu tinggalkan itu. Adapun orang yang tiada sederhana tubuhnya, maka hendaklah dikuranginya atau ditambahinya daripada yang demikian itu dengan yang patut dengan hal tubuhnya. Tengok keadaan kita sendiri. Dan sunat pula mewalat pada mandi seperti pada wudu. Mewalat dia berturut-turut terus. Dan sunat bagi perempuan yang haid dan yang nifas, kemudian daripada mandinya, bahwa mengeringkan dia akan bekas darahnya dengan kasturi, ya. Seperti dibubuhinya kasturi pada kapas dan dimasukkannya akan dia ke dalam paratnya pada tempat yang wajib membasuh dia daripada paratnya. Karena disuruhkan yang demikian itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari kena ini adalah sunatnya itu bahwa muakadah ya. Maka makruh meninggalkan dia. Sampai seperti itu ya perempuan ini ya. Minyak kasturi. Karena bahwasanya ia membaiki tempat dan mengharuskan dia dan menyegerakan akan bunting. Nah, udah ada keuntungannya adalah menyegerakan akan bunting. Upaya kali buntingnya itu kerjakanlah surat-surat ini ya. Kira-kira menerimalah ia akan baginya demikianlah yang tersebut di dalam tuhfah yang diterangkan itu ya. Hebat kali Islam sampai segitunya ya. Tapi alhamdulillah ada pula yang bertanya ya, apa hubungannya dengan bunting ini? Orang perempuan ini dikendaki dia badannya wangi semua. Tapi kalau perlu pakai kasturi. Baru terdiam dia sudah meninggal mendaki apa kasturikan lagi kan dulu lah terang. Jadi masih ada nih jaga. Minyak lain kenapa? Enggak kasturi itu wangi enak wanginya. Aku baru aku tahu. Udah lah ya, kalau udah banyak anak udah enggak punya anak. Terus menyegerakan bunting itu. Ini bedanya ngaji ceramah dengan pakai kita. Kenapa gue senyum? Terlambat ya kan? Entah apa yang ketahuinya nggak tahu nih. Kalau siapa tadi dalam baru tahu deh kan. Nah, kau beli punya kasturi itu. Persiasan pun ada itu punya kasturi. Tuh, kenapa? Belum punya anak lagi, betul pada enggak kasturi. Jepang. Dan non jadi stok rumah. Itu digunakan setelah mandi apa seterusnya? Sebelum apa-apa lah Pak. Dia gini, perempuan itu dikendaki dia wangi semua dari rambut sampai kaki. Kalau perempuan ini wangi macam mana? Kau jauh apa dekat? Dekat. Maka cepat dapat anak. Mantap kan? Itu aja rumusnya. Wangi. Memang wangi. Karena ada juga perempuan yang nggak ngaji ya. Siang bau bawang, malam bau balsam. Mau sampai dekat. Yang bau bawang, malam bau balsam. Yang lebih parah dia punya anak kecil,
siang bawa bawang, malam bawa pesing. Mana agak Islam kayak gitu suruh wanginya. Udah lewat lah kalau di Soekarno mau diapain lagi, nggak cepat lah kalau kau mau. Dia cover baru saya. Aduh, Murah banyak. Awet begitu. banyak. Orang Melayu ini banyak kan dipakai yang dulu, tapi nggak betul, nggak bagus untuk suami istri. Orang Melayu kalau sakit masuk angin atau obatnya apa, bukan bahasa basi enggak. Minyak lampu sama enggak tahu kan. Baunya kan main, mana mau dekat-dekat ya. Tak enak kali baunya itu. Padahal Islam ini suruh wangi perempuan tuh. Jadi kan kalau kan orang aja nelan ilmu itu kau yang dulu tak pakai. Makanya kalau saya sampaikan, kalau orang lebih kali sampai itu kelewatan kali. Enggak, bukan kelewatan disuruh itu apa? Enggak saya bikin. Harus dipahami nggak sempat gitu. Nah kalau ini sempat lah nih. Nah itu loh makanya cocok makanya. Untung lah kau ngaji kan, kau nggak dengar kau kan. Bukan kata saya kalau kita. Kan kita udah bilang, saya baca kan, udah jelas nyata kan. Nah, itulah kelakuan orang-orang alim dulu. Sampai sebegitunya, wangi aja istrinya itu. Kau pernah mandikan istri kau apa enggak? Dadah sang jangan saja. Dia mau bilang sering, nggak usah bahasa bilang nggak usah. Dia tak suka wangi. Sabar. Kayak gini lah. Tuan rumah lebih tahu isi. Padan kalian nggak sepukul aja deh cuma. Mana kan disampaikan dia. Dia kan udah minyak wangi. Asal nampak aja selera. Jadi itu sudah minyak wangi. Asal nampak selera dia. Kan minyak wangi. Makanya nggak sempat. Jangan, walaupun kayak gitu pakai minyak wangi. Beda udah. Kawan itu di sini mah. Ya dulu sudah. Dia pun nggak bisa ngelak deh. Orang pasti benar kok. Orang agama ini kan benar. Perempuan yang wangi dengan perempuan tidak wangi, mana lebih merangsang kita? Jujur ya, Bang. Wangi. Nah, udah, makanya cepat hamil. Norman yang berpikir. Nih, perempuan gak usah harapkan beli minyak wangi, kita yang belikan nih, pakai ini ya. Seminggu periksa ya, kalau nggak kurang-kurang berarti nggak kau pakai nih. Kalau kita kok saya disuruh lagi lah, kalau bau parah kali lah. Siapa? Tengok Nabi itu keringatnya penuh wangi. Rasul kan pakai benda badannya dibalut izin wanita itu wanita laki-laki yang rugi. Wangi. Lagi apa ya? Istri yang mencium dari orang lain. Dia lagi ya. Adalah, duda memang harus wangi. Kalau enggak ada duda bau. Udah apa? Untung tumpah kopi, halus sekali. Panas berdua. Setan ini. Iya, ada setan ya. Panas dia. Matanya setan itu. Ya, tunjuk. Kalau tunjuk satu ke depan, belakang banyak.
Nggak tahan nanti kalau ada arisan di teman kami, nggak tahan kalau bos sabar aja lah. Dia banyak kali bahannya itu. Untung udah sabar dia. Kalau dia bawa, kalau kalah habis. Sudah ya. Dan jika tiada diperolehnya kasturi, maka sunat dengan barang bau-bauan yang lainnya. Masih wangi-wangi perempuannya. Kapan? Dari mulai kecil anak perempuan kita tuh mesti wangi terus. Supaya terbiasa sampai dia besar. Karena ada kita mesti sama perempuan karena baunya nggak, aduh nggak enak ada kan. Jangan sampai kayak gitulah. Jadi mudahlah beranak. Karena kalau wangi aja perempuan kan suka, oh dekat aja dia kan. Coba baunya nggak enak, nggak wangi dia. Kalau salah bau nggak wangi tapi malas dekat kan. Coba wangi. Itu kan normal. Ini ngaji kita nih bukan apa. Supaya wangi itu merata pakai semprot yang syarat. Nah, dalamnya kasturi. Di majelis perempuan kalau pas ini nggak ada orang bilang nggak pakai minyak wangi pun dekat aja kan enggak kan. Nah, betul kalau dapat laki yang rakus gitu. Maka malas aku minyak wangi, nggak pakai minyak wangi mendekat aja gitu. Betul tuh kau bilang. Kadang-kadang ada perempuan dia suka makan mati. Berarti kuntilanak itu. Kau ilmu kau yang aneh-aneh ya. Ya, saya baru dengar itu. Perempuan makan bunga melati. Jadi kita tunjukkan kalau kami setahu kami itu udah gepang yang itu makan bunga. Ya iyalah. Banyak, bukan itu aja. Itu kan kalau nggak dapat kita kasturi, nah yang wangi-wangi itu yang terserah lah. Alami bagi kita, bagi perempuan itu tahu atau enggak. Saya waktu dia makan bunga melati itu bener lah, pasti ada manfaatnya. Udah, makan sawah di hari-hari. Gitu. Terus kadang, terus kan. Telur apa nih mau pancer? Oh, belum habis. Makanya kalau saya cerita kereta mobil itu tanya dia. Banyak yang sudah ame. Kalau Jawa, Sunda beda lagi. Nah, Di Simalung pun. Mailen lagi. Pakai yang mana? Jawa, Melayu, Sunda. Ya orang aja, dan jika tiada juga diperolehnya akan dia, maka sunat dengan tanah lumpur. Di kasturi nggak bisa, minyak wangi yang lain nggak bisa, tanah melumpur sapukan gitu kan. Itu pakai disama. Kenapa sama itu mesti tanah dengan campur dengan air dengan tanah. Tanah itu menghilangkan itu dia. Babi sama anjing disama. Dan jika tiada diperolehnya pula akan dia, maka memadailah menghilangkan kerah itu dengan air. Tetapi tempat yang demikian itu, jika tiada ada perempuan itu di dalam iddah wafat,
Kalau masih dalam idah wafat nggak boleh ya. Kalau dalam idah nggak usah wangi-wangi dia mesti menahan diri dulu gitu. Dan tiada ia ihram. Jadi kalau pakai sabun memadai lah. Memadai lah ya udah gitu aja. Segala sunnahnya. Iya dapat lah. Sekarang ini banyak kali sunat-sunat diatasi dengan yang lain. Dulu kata Abu Bakar supaya menunjukkan banyak cakap batu di kulumnya. Nggak lah kalian belum batu pula ingat kaji disalahi orang. Kalau banyak bom mungkin banyak bom mau. Atau yang lain-lainnya gitulah. Sekarang sabun bom hati-hati pelawak lagi ya kan. Dibantu Israel nih. Jangan sembarangan. Kalau produk-produk orang Unilever kita beli, sama aja kita membunuh saudara kita sendiri. Kalau ngasihkan modal. Adapun jika ia dalam idah wafat atau ada ia ihram, maka haram atas keduanya memakai kasturi dan bau-bauan yang lainnya. Haram hukumnya ya. Jangan mancing-mancing namanya itu ya. Tetapi sunat bagi yang beridah wafat membubuh sedikit daripada puncak atau apa? Pucuk atau apa? Tetapi sunat bagi perempuan yang beridah wafat membubuh sedikit daripada pucuk. Paham kali kalau kita ya? Ujungnya gitu ya, atau hitam pada paratnya. Dan jika ada ya pada jenis bau-bauan sekalipun, maka itu dimaafkan kena sedikitnya, kena hajat, membagi tempat dan mengharumkan dia ya. Benar. Dan sunat pula bahwa jangan mandi atau mengambil uduk pada air yang tenang, yang tiada luas, supaya terpeliharalah air itu daripada fajar yang jorok-jorok ya. Dan sunat bagi orang yang junub dengan keluar mani bahwa janganlah mandi ia melainkan kemudian daripada berkemih. Jadi karena jika didahulukannya mandi daripada berkemih, maka keluarlah sertanya kemih itu yang tinggal daripada maninya. Maka jadilah batallah mandinya jadinya ya. Kata setengah hapas, sunat bagi orang yang mandi di tengah padang yang tiada ada baginya dinding, bahwa menggurislah ia akan bumi dengan guris yang berkeliling seperti daerah, kemudian maka mengucaplah bismillah dan mandilah ia di dalamnya. Main garis gini aja ya, kalau nggak ada udah. Itulah usahakan ya. Dan sunat bahwa jangan mandi ya pada waktu nisfu nahar, tengah malam ya. Dan pada waktu anmah ya. Dan sunat pula bahwa jangan masuk ya ke dalam air melainkan dengan kain yang menutupi auratnya. Dan jika dikehendakinya meninggali kainnya, maka yaitu kemudian daripada tertutuplah auratnya dengan air gitu ya. Entah begitulah. Dan sunat bahwa orang yang junub dan yang haid dan yang nifas, bahwa jangan menghilangkanlah ia dahulu pada mandinya akan suatu daripada rambutnya atau kukunya atau darahnya atau kulitnya. Kenapa? Karena bahwasanya sekalian suku-suku itu dikembalikanlah ya kepada di dalam air akhirat yang bersifat janabah. Dan dikatakan bahwa tiap-tiap sehelai daripada rambutnya menuntutlah ia akan diri dalam janabahnya. Nanti kalau ada rambut kita nggak kena
Maka kalau perempuan lagi head, kalau dia bersisir, kumpulkan rambutnya jadi buang-buang aja. Nanti nuntut itu, minta dimandikan. Dikumpulkanlah itu rambut tuh. Kalau kita ada benar head. Dan nggak bersisir lah, tapi rambut yang apa lengket itu kumpulkan. Nanti waktu mandi wajib, nah basuhlah, siramlah itu ya. Nggak nuntut dia nanti, nggak nuntut dia nanti. Nah, gitu. Penyebab. Jadi kalau seandainya kita berupaya di masyarakat, jadi nggak tahu ilmunya. Gimana cara dia obatnya dengan itu tadi supaya dia tidak dituntut dengan Aduh, udah payah nyari rambutnya nggak mungkin lagi. tak bisa lagi kan? Gimana dia cara tobatnya dia itu? Ya temannya gitu aja lah, macam mana lah, tak tahu aku nyerah lah sama Allah Ta'ala ya. Tiada sepakat dengan tobat kata Rasulullah. Nggak akan datang pertolongan itu bicara kita ngaku salah lah. Berapa banyak itu buang-buang itu. Sekarang banyak kali kan perempuan yang pangkas. Kan sekarang banyak perempuan banyak laki-laki rambutnya. Kenapa kayak jilbab aja nggak nampak? Beradu pendek dengan suami, pangkas belakangan. Kemana hal rambutnya itu? Sudah suci kah atau belum? Kan gitu. Banyak kali masalah kita di sebenarnya. Kalau kita mau tahu, kalau nggak mau tahu nggak ada masalah seolah-olah. Padahal mengerikan. Karena ada satu orang laki-laki murid saya, dia bilang gini, kemana? Kenapa kau buka kau usir kami? Iya, tanpa setahu saya, istrinya itu pakai uang riba sampai 15 tempat. Gimana tuh? Ngerinya itu. Tadi udah sampai 1 dirham aja kita makan uang riba itu, dosa sama dengan 36 kali berzina. Itu dosanya. Sampai 15 tempat. Macam mana itu? Dah kopi ke Belawan aja sana. Ngobatinnya kau ke Belawan. Lain perkan kau tadi. Belawan apa? Di Belawan yang ada, kok di Medan ini nggak ada. Blender. Kalau di Belawan ada itu blender besar itu. Nah, blender aja kau tuh. Hanya yang musuhnya nggak bisa sendiri kan. Kalau potong-potong di mutilasi tahu. Nampak kupingnya pun dapat sendiri nanti. Blender aja. Alhamdulillah lah dibilang nggak berani istri tobat, istri nggak pernah bilang diam aja. Nah perempuan ini nggak tahan, nggak punya duit. Tanpa tahu suami dia ngutang. Nah ini kita mesti apa betul-betul selidiki lah, jangan tenang aja. Kok bisa beli ini dia, kok bisa beli dari mana duit gitu. Tanya, jangan diam aja. Nah itu berat. Tapi perempuan yang nggak ngerti nggak tahu deh berat yang kita rasakan ini. Terus sebagai suami berat kali kita nih kan. Apa aja dosa yang dilakukan istri kita kena. Dosa yang kita lakukan istri nggak kena. Dan sunat bagi orang yang junub yang berkendak akan kepada jima ya, atau makan atau minum atau tidur, bahwa membasuhlah akan paratnya dan mengambil wudhu ya atau tayamum jika tiada diperolehnya air. Demikian lagi sunatlah demikian itu pada perempuan yang putus haidnya atau nifasnya, yang menghendaki akan makan atau minum atau tidur, dan hasil asal sunat dengan membasuh paratnya juga. Jadi hanya buat tidur aja bahaya ini. Cuci dulu kita perempuan. Jadi sekarang ini nggak usah heran kita kalau banyak penyakit. Kalau nggak ngaji kitab ini nggak jumpa kita ini. Itulah penyakit perempuan banyak, yang kanker rahim lah, macam lah, berbagai macam penyakit perempuan. Apa sebabnya ini? Gara-gara gak cuci lah. Tahunnya saya ada 2 orang tentara anak datang ke rumah. Menanyakan masalah nggak beranak.
bagus lah nggak beranak kau sekarang. Nah, kalau bagus pula dia pengen anak. So saya kau jawab, saya mau tanya kalian, jawablah jujur. Kalian latihan sana, latihan sini, lari sana, lari sini, macam-macam lah latihan tentara nih. Dah, pulang langsung aja. Iya Pak. Mana boleh gitu. Apalagi supir-supir angkot. Pernah kalian perhatikan supir angkot? Di terminal-terminal. Buka pintu, menurut sewa dia kan. Padahal kencing dia. Maka terminal itu saya kalau bawa pesing, supir angkot punya kerja lah itu. Nah, pulang ke rumah langsung. Nggak cuci dulu. Perempuan yang nahan kan. Ini suami nggak sayang sama istri kayak gitu. Jangan, bersih. Betul-betul bersih, cuci dulu. Yang langsung aja ya. Ini berarti kalau langsung aja berarti suami nggak sayang sama istri. Maka banyak nih penyakit sama perempuan. Atau hamil istri itu anak itu nanti tulisan penyakitan banyak. Penyakit kulit, banyak penyakit kulit. Gara-gara siapa? Bapaknya nggak mau bersih. Mesti bersihkan dulu. Jangan perempuan dia apa? Perempuan suruh pakai minyak wangi kan. Kalau perempuan kita wangi aja dari ujung rambut ujung kaki sana. Mau dekat apa jauh kita? Mau dekat aja kan? Halo, ada Sandi. Kemana kau? Kok kau nengok sana sini? Istri kau ikut nggak? Ikut. Enak kali kau ya. Nggak pengen ngasih tahu lagi. Kenapa ya kita kalau ngasih tahu istri? Kamu enak dia aja nih, gitu. Kalau orang lain yang mau udah ngikut. Itu enak ya. Itu makanya kenapa kita kalau mau cepat mudah hamil disuruh kayak wangi perempuan. Kenapa? Lakinya mau dekat aja sama dia. Kita pada beranak ya kan. Udah berapa orang anak kau say? 4. Rencana? Jalan berapa rencana? 5. 1 aja lagi. Paling sedikitnya 6 anak. Paling sedikit itu. Kalau kata guru dulu, kenapa 6 kan? Karena dadu itu matanya 6. Kemana pun dia pasti kena kan? Angka dadu itu kan angka 1, 2, 3, sampai 6. Kalau 6, asal lempar pasti ada 1 yang jadi. Pasti kena. Jangan dengan baca spanduk pemerintah, anak 2 cukup kan? Nah, kita beranak 2 udah nganggur dengan anak. Dan dihubungkan dengan yang 4 perkara itu, menghendaki zakar, maka sunat bagi yang junub menghendaki zakar bahwa membasuh akar paratnya dan mengambil wudu ia atau tayamum. Karena Nabi SAW adalah ia diberi salam atasnya oleh sahabatnya, padahal ia junub. Maka tayamumlah ia karena menjawab salamnya itu. Barulah yang dikasarkan dengan wudu tatkala menghendaki makan atau minum atau tidur, yaitu meringankan hadas 2. Maka batalah wudu itu dengan hadas. Yang dikasarkan dengan wudu tatkala menghendaki jima yaitu menambahi maka absyuru ambil dulu ya. Tasad bagi kembali kepada jima. Itu mengembalikan pada jima gitu ya.
Maka tiada batal uduk itu dengan hadas. Kalau kita ngambil uduk niatnya untuk itu, ini nggak batal uduk kita. Sampai sebegitu ya peraturan agama nih ya. Jadi kalau mau berhubungan dengan istri, ambil uduk dulu. Batal uduknya? Enggak. Tapi buat sholat ya bisa ya uduknya itu ya. Sampai sebegitu bersihnya suruh menuduk. Maka masalah ini diperbuatlah lahza dengan dia. Maka dikatakan bagi kami uduk yang syar'i tiada batal ya dengan hadas. Dibuat teka-teki ya. Diperbuat lahza maksudnya teka-teki. Uduk apa yang enggak batal itu. Walaupun bersetubuh dengan istri. Nah, uduk itulah mujma ya. Enggak batal. Seperti hukum uduk yang masjidah, maka tiada baginya daripada niat yang kebilangan. Mungkinlah yang tersebut di dalam Tuhfah Hasyiah Khairil Umar. Dan sunat pada mandi itu meninggalkan minta tolong dan meninggalkan menyapu air pada anggota seperti pada wudu. Gitu ya. Dan sunat kemudian daripada mandi membaca zikir dan doa yang disunatkan ia kemudian daripada wudu. Dan tidak sunat membaharui mandi karena tiada warid daripada Nabi SAW. Dan lagi kena musaka, berat itu ya mandi. Kalau mandi kan banyak pakai air. Dan bikin lagi tiada sunat membaharui tayamum bersalah dengan wudu. Maka sunat membaharuikan dia wudu itu ya. Dan kalau wudu orang yang memakai muza dan wudu yang sempurnakannya ia dengan tayamum kena luka umpamanya sekalipun. Tetapi tempat membaharui wudu itu apabila sebayangkannya dengan wudunya yang pertama akan barang sembahyang, dan kalau sekalipun tidak ada sujud tilawah atau sujud syukur ya, karena bukan ia pada sembahyang, dan tiada tawaf, dan jika dihubungkannya dengan sembahyang sekalipun, dan jika diperbaharuinya akan wudunya dahulu daripada sembahyang, disembahyangkannya dengan dia salah wudunya, tetapi makruh dengan kerahannya. Tanziyah seperti hukum basuh yang keempat, buang-buang air aja namanya. Inilah yang diiktimarkan Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli dalam Tuhfah dan Yahya. Adapun yang diiktimarkan Syekh Hatib Sarbaini di dalam Mughni bahwasanya tidak sah wudunya karena bahwasanya tiada ditentukannya, tiada tuntut ya, yang tiada dituntut sahadan begitulah ya. Harus mandi bertelanjang pada tempat yang sunyi daripada manusia atau di hadapan manusia yang harus melirik auratnya seperti istrinya dan gendiknya, tetapi menutup aurat pada tempat itu terafdal daripada bertelanjang. Inilah yang tersebut di dalam Mughni Hafiz Sarbaini. Kata jemaah daripada fuqaha kepada ahli fikih, tiada harus mengambil wudu bertelanjang. Maka kata Syekh Muhajar, tempatnya jika tiada baginya hajat kepada bertelanjang. Adapun jika ada baginya hajat kepadanya, seperti takutlah ia akan perci air daripada kena kainnya, maka haruslah baginya mengambil wudu bertelanjang. Seperti mandi, karena harus bertelanjang di dalam tempat yang sunyi daripada manusia, karena sekurang-kurangnya harus menjaga dirinya ya. Bermula daripada bermula telah berfatwa setengah fuqaha dengan haram jima
bagi kena najis zakarnya. Maka kata Syekh Muhajir, tempat haram itu pada orang lain daripada selesainya, yakni yang senantiasa keluar kemihnya atau mandi atau wadi dan lainnya, daripada orang yang mengetahui akan daripada adatnya akan bahwasanya air melemahkan yang akan zakarnya daripada jima yang berkenaan kepadanya. Adapun orang yang tersebut itu maka tidak haram atasnya jima serta kena najis zakarnya, dari kena bahwasanya telah menyatakan akan puha dengan hal mewati perempuan yang istihadah serta mengalir dari darahnya. Kalau perempuan begitu nggak boleh ya? Boleh. Kalau tak bisa tidak. Untuk kaitan dengan mandi, panjang ternyata Iya. Harus itu. Harus. Tahu. nggak haram. Ya tahu keadaannya lah, makanya kalau nggak ada yang apa silakan aja. Harus saja hukum. Kalau tempat orang banyak ada yang lihat nggak boleh. Iya, maksudnya boleh. Ada muslihat yang lain nggak mau bahasa kita kayak kita. Macam-macam caranya. Kita ini yang banyak kali pakai lengkap semuanya. Udah ada anduk segala macam, jadi nggak ada alasan kita untuk bertelanjang. Nah gitu. Itu rentan. Itulah mungkin kayak kalau kaji itu gitu aja, tapi tidak luaskan aja. Ada orang kayak gitu rupanya, sehingga perempuan itu dalam badan istihadah masih berdarah, bukan haid tapi berdarah. Lanjutnya boleh. Siapa itu orangnya? Bangsa orang baru kerja kapal 3 bulan sekali pulang ke 1 hari ya cuman cabut lagi, didapati istri dalam keadaan kayak gitu. Gimana itu? Daripada dia berbuat yang lain, sampai sebegitunya hukum itu. Atau laki-lakinya pula dia memang kena susul bau, netes saja ada kencingnya, gimana nunggu berhenti lanjutlah dia. Karena si orang kan haram hukumnya kan, tapi untuk dia itu ya langsung aja, harus aja masing-masing. Nah, makanya perlu ngaji lah ini, nggak sembarangan ya. Memperbarui uduk tadi. Nah. Sunnah uduk itu dipakai dulu sholat. Ya. Jadi kalau seandainya kita zuhur nih, hari subuh lah gitu, atau pagi kerja, kita beruduk nih kan, sebelum zuhur kita perbarui lagi, kan kita nggak ada sholat nih. Iya, enggak. Enggak. Nah, makruh itu tak hukumnya. Makruh lah, orang nggak ada alasan untuk mengulangi kok. Ulang lagi pertanyaannya supaya jangan salah. Jadi mau pergi kerja, pahmi ambil duduk. Kan duduk nggak dipakai nih. Nggak dipakai sah. Kita kerja, Masuk zuhur. Sebelum zuhur nih, kan dari jam 8 sampai jam 12 kan lama tuh kita kerja di dalam berkeringat segala macam. Nah, jam 11 baru lah duduk lagi ini. Nggak ada gunanya itu, makruh. Karena memperbarui apa harus dipakai dulu. Kecuali dipakai sholat, baru makruh. Harus bisa dalam keadaan suci. Jadi berarti mesti kita pakai dulu lah uduk itu baru dia boleh. Baru namanya memperbarui uduk. Udah batalnya nggak ada batal. Nah gitu ya. Kalau mau juga batalkan dulu lah. Batalnya dah berambil dulu, memperbarui uduk. Batalkan dulu. Gimana cara batalkan? Enggak lah, tanya lagi itu. Ya, kok kenapa gue tahu? Kalau ngaji ini mesti gitu, jelas dulu. Tapi uduknya sah ya, Sah. Cuma perbuatannya makruh. Nah, makruh. Tidak dinamakan dia memperbarui uduk, orang bisa ada uduknya kok. Ini kan buat. Karena ini saja, karena apa? Keringat kita geras kali mandi kan, setelah cuci muka kan mau berurut sekalian gitu. Nah, itu salahnya itu. Ya, kita anggap kan itu memperbarui uduk berpahala kan gitu sebenarnya kan. Batalkan dulu lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما وارزقنا فهما اللهم ارزقنا علما وارزقنا فهما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ارحمهما كما ربنا صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين